Hey guys, welcome to PIC Lipo Tower. Kita adalah gereja lintas generasi dan di sini kita percaya semua generasi diperlengkapi dan diberdayakan untuk melayani Tuhan. Dimanapun saudara berada, silakan saksikan video khotbah ini yang pastinya memberkati dan akan menumbuhkan iman saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya membangun fondasi saudara dengan judul khotbah saya Build to Last. Saudara, build to last. Saudara, ya. Kita dalam hidup ini semua pasti membangun. Saudara bangun karir, bangun rumah tangga, bangun kehidupan pribadi, saudara bangun pelayanan, saudara semua kita membangun dalam hidup ini. Nggak ada orang yang nggak membangun Bapak Ibu. Saudara nggak ngapa-ngapain pun sebetulnya sedang membangun. Saudara, cuma membangunnya seperti apa? Judul saya Build to Last artinya gini, kita mau membangun untuk satu jangka panjang. Saudara, ya kita mau membangun bukan hanya untuk setahun 2 tahun, kita mau membangun untuk sebuah jangka panjang. Nah, pertanyaannya, saudara, jangan sampai kita membangun kehidupan pribadi kita hanya sementara. Jangan sampai kita membangun pelayanan, rumah tangga, keluarga, saudara, ya khususnya karakter sih Bapak Ibu ya, kehidupan pribadi, khususnya kehidupan pribadi kita. Jangan sampai kita bangun itu hanya untuk sesuatu yang enggak long lasting, saudara. Ya. Nah, di dalam Alkitab, Yesus mengajarkan dalam Matius pasal 7, bukan hanya soal gedung, tetapi fondasi itu penting, saudara. Ya. Kita baca dari Matius pasal 7, 24 sampai 27, kita baca bersama hanya beberapa ayat, 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, dari 4 ayat ini Tuhan mengkontraskan saudara orang yang sama, duduk mendengarkan kebenaran firman yang sama, sama-sama membangun, saudara, ya berarti kerja, tetapi fondasinya berbeda. Dua-duanya sama-sama mendengar firman, sama-sama membangun rumah, tapi yang satu dibangun di atas batu, yang kedua dibangun di atas pasir, Bapak Ibu. Ya, kenapa orang lebih memilih untuk membangun di atas pasir? Ya mungkin karena membangun di atas pasir itu jauh lebih cepat. Mungkin karena membangun di atas pasir itu lebih mudah. Saudara, kalau batu karang mungkin mesti ngebor dulu ke dalam. Saudara, lebih keras untuk menghancurkan tanah supaya ada tiang pancang. Saudara, kalau bangun di atas pasir, ya nggak terlalu banyak pakai uang lah, saudara, pakai cetakan. Jadi udah istana begitu, 3 tingkat juga bisa, dipoles-poles bisa, saudara. Ya. Kalau berdiri di atas batu karang mungkin keras dan tajam. Kalau saudara pernah nginjak batu karang tuh sakit Bapak Ibu. Ya. Kalau pasir kan empuk pijakannya, saudara. Dua-duanya sama-sama bangun rumah, saudara. Tapi Tuhan bilang hati-hati jangan bangun di atas pasir, saudara. Kenapa? Karena dua-duanya akan sama-sama mengalami masalah. Badai akan datang, hujan akan datang, angin akan datang. Dan itu bukan menghancurkan rumah, tapi menunjukkan sebetulnya mengekspos fondasi kehidupan pribadi kita itu di mana. Saudara, kita ngebangun itu bagaimana? Saudara, kenapa ini bahaya? Semua yang cepat itu menurut saya beda kualitas, saudara. Setuju gak? Saudara kalau bangun sesuatu yang semuanya serba cepat, kualitasnya beda gak? Sama yang dibangun pelan-pelan, detil, saudara. Pasti beda. Coba Bapak Ibu bangun rumah. Maunya serba cepat, saudara. Finishingnya bagaimana? Pokoknya cepat. Tiba-tiba baru kelihatan, saudara. Wah ini miss di sini, wah ini bocor, wah ini. Karena semuanya serba cepat. Saudara bangun bisnis serba cepat, bisa, saudara. Tapi kita kan mengenal apa yang cepat dibangun biasanya juga cepat runtuh, saudara. Ya. Saya tulis bahwa apa yang dibangun kualitas pasti berbeda dengan yang dibangun oleh waktu. Maksud dalam arti ini dalam jangka yang lebih lama, lebih pelan, lebih mendetil. Demikian juga dengan kerohanian. Bapak Ibu, tema kita 1 semester ini kita mau berbicara begini. Saudara, ya premisnya 1 semester ini.
belum tentu orang yang SQ-nya tinggi atau spiritual quotient atau dia rohaninya tinggi, belum tentu karakter dan emosinya sehat. Saudara, ya. Saya banyak merenung perkataan ini, saudara. Karena saya ngobrol sama beberapa hamba Tuhan, mereka bilang, Dio bukannya kalau SQ-nya tinggi dia bisa mengkatrol logikanya. Kan logika kalau SQ-nya tinggi sama Tuhannya intim deket, harusnya bisa terkatrol emosi dan karakternya. Saya bilang harusnya sih bisa ya idealnya. Cuma entah kenapa kita banyak menemukan, saudara, termasuk dalam diri kita pribadi, termasuk saya. Coba saudara renungkan. 20 tahun jadi orang Kristen, kenapa karakter kita sulit berubah? Dan jangan bilang, ya namanya karakter. Berarti ada sesuatu yang firman Tuhan gak sanggup berubah. Sedangkan kita percaya firman adalah pedang bermata dua. Firman itu adalah benih Allah yang hidup dan kekal. Firman sanggup menegur, mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan orang. Begitu. Lalu kenapa bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, saudara ya, tanpa perlu kita nyindir atau nunjuk siapa-siapa, kita mesti tunjuk diri sendiri. Kita melihat kok masih ada kecenderungan bad habits. Masih ada kecenderungan karakter-karakter yang belum rohani. Bapak Ibu. Kita masih mudah tersinggung. Masih defensif. Kita masih belum bisa menjadi hamba. Seperti Kristus bilang, barang siapa yang mau menjadi yang pemimpin di antara kamu, kamu harus jadi yang paling rendah, jadi hamba. Aduh, betapa sulitnya melayani, Pak. Betapa sulitnya menjadi hamba. Kita senang aja dengar khotbahnya, tapi melakukan belum tentu. Nah, itulah karena orang Kristen suka membangun di atas pasir. Kita lebih senang bangun yang cepat. Pencitraan rohani cepat. Saudara, ya enggak? Gereja mungkin lebih menghargai tanda kutip performance. Yang penting you bisa clock in, masuk absen, job desk beres, kepakailah di gereja. Tapi kalau karakter nanti dulu lah, saudara. Sehingga apa? Yang dikarbit, yang dinaikin ke atas adalah orang-orang yang bisa perform tapi karakternya jebol. Sehingga orang pada syok. Wah, kok dia jatuh ya? Wih, pendeta itu. Wih, hamba Tuhan itu. Saudara, tanpa bermaksud kita nggak menghakimi karena nggak ada yang sempurna. Termasuk saya, setiap kita masih bergumul dalam dosa. Tapi saudara, alangkah baiknya kalau gereja mulai dari sekarang, setidaknya di gereja ini, saudara, ya di Lipo Tower, kita berusaha bangun yuk, bulan demi bulan. Saudara kalau bangun rumah pasti tahu yang namanya cladding. Tahu Bapak Ibu kontraktor mungkin? Ya, atau orang interior, pasti tahu yang namanya cladding. Apa itu cladding? Cladding itu sebuah sistem untuk menutupi lapisan tembok, saudara, ya. Pakai batu alam tapi bukan batu alam, kira-kira begitulah. Pakai kayu tapi bukan kayu. Saudara, dia kayak lapisan tipis, biasanya bentuknya udah bukan asli sih saudara. Ya lembaran begitu ya saudara, ditempel-tempel tapi kelihatannya asli, kira-kira begitu. Zaman sekarang banyak cladding Bapak Ibu ya. Dari tanah liat, ya nggak betul-betul full tanah liat, ya cladding aja kayak lapisan tipis aja buat nutupin. Dari jauh kelihatannya cladding. Saudara, orang zaman sekarang udah lebih cepat, lebih murah, kelihatannya sama, ya kenapa nggak ambil yang itu? Betul dong, kalau bangun rumah oke lah. Masalahnya ini fenomena terjadi dalam kehidupan rohani. Semua yang dibuat, itu dibuat mirip dengan yang asli. Saudara, lebih cepat, lebih instan, lebih gampang. Tapi orang pasti tahu bedanya. Kehidupan kerohanian juga sama. Kita bisa pasang veneer dalam kehidupan kerohanian kita. Kita bisa pasang cladding. Kesannya bagus, kerohanian kita tertutup rapi. Keren, luarnya kayu, batu alam bagus. Tapi kalau udah masuk ke dalam, nobody knows. Gak ada yang tahu. Saudara. Ujungnya komunitas gereja, kalau dibangun seperti ini terus menerus, awal-awal gak ada yang tahu lah. Awal-awal enak, yang penting kerja ya, you perform, you datang ya, yang penting semua beres ya, job gets done. Itu perusahaan oke. Gereja gak bisa. Karena satu saat akan kelihatan dari dalam. Apa yang di dalam akan keluar. Saudara, akan nampak. Itu yang Tuhan bilang sama orang Farisi. Kamu itu munafik orang Farisi. Kamu mengapuri di luar kubur dengan putih, tapi dalamnya bau busuk dan tengkorak. Pinggannya kamu cat di luar rapi, bersih. Tapi di dalamnya tuh busuk, kotor. Bapak Ibu, itu Tuhan ngomong apa?
Tuhan sedang berbicara kekristenan adalah perubahan transformasi hidup dari dalam keluar. Bapak Ibu. Ya. Makanya dalam satu semester ini sebetulnya kalau mau pakai judul film saudara ya bisa dibilang tema kita Inside Out. Tahu nggak film Inside Out saudara yang kartun tuh? Kenapa sih namanya Inside Out? Bagi yang udah pernah nonton. Mengenai emosi. Emosi dari dalam tuh kan ada emosi merah, emosi nangis, emosi marah, emosi ketawa, saudara. Inside out, apa yang di dalam akan nampak keluar. Bapak Ibu. Nah, maukah kita dalam satu semester ini mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup kita dari dalam keluar? Jangan lagi kita pakai kleding-kledingan, pakai vinir, pakai tutup-tutupan saudara. Yang penting kita kelihatan rohani, bersikap rohani. Tapi pulang dari gereja, nobody knows. Di rumah gak ada yang tahu. Ya kita juga gak perlu tahu sih saudara, kita juga gak kepo. Cuman setidaknya kita sama Tuhan kan Tuhan maha tahu soalnya. Kita bisa bohongin orang tapi kita gak bisa bohongin Tuhan. Dan capek Bapak Ibu, hidup itu pakai topeng. Capek. Hidup pakai topeng itu capek saudara. Kita merasa gereja gak terima saya nih kalau gereja tahu siapa saya sebenarnya. Kita merasa Tuhan pasti gak mau terima saya kalau saya terbuka apa adanya. Nah itulah awal mula perjalanan rohani yang tidak beres. Saudara begitu nih 10-15 tahun. Saudara udah terbiasa pakai topeng. Semua kita jadi ya udah performance saja ke gereja ya shalom. Baik ya semua apa kabar? Baik semua puji Tuhan. Oke see you next week ya bye. Udah selesai. Kita nggak ada ruang atau ruang anugerah untuk bisa menerima orang apa adanya dari dalam. Karena tiap kita berproses. Bapak Ibu, kenapa kapal Titanic tenggelam? Ya kan kita pasti sudah pernah dengar teorinya ya. Kenapa kapal Titanic tenggelam? Karena dia lihat di atas icebergnya kecil. The ice cap is so small. Oh, we can destroy the iceberg. It's small. Tapi kan saudara tahu prinsip gunung es. Kecil di luar, bawahnya besar gede. Dan kapal Titanic lambungnya zaman itu belum kuat untuk menahan benturan terhadap gunung es. Akibatnya hancur. Itu prinsip dipakai dalam kepemimpinan dan kerohanian. Saudara, apa sih yang muncul? Yang nampak di luar itu apa sih? Ya ini. Saudara lihat saya ini nampak nih muncul nih. We see your talents. We see your gift. We see your charisma. Kalau pernah ambil foto karakter, sertifikasi dengan Pak Yakub Esra, saudara power character, pasti tahu PKT, personality, karakter, temperamen. Personalitas adalah apa yang saudara tampilkan di luar. Oh, saya orangnya sanguin. Saya orangnya begini, ada orang yang melankolik, personalitas di luar kelihatan sama orang. Tapi temperamen yang paling dalam adalah apa yang saudara sejatinya. Tidak ada orang lain. That's who you are. Itu gunung es yang di bawah. Itu iceberg yang gak kelihatan tuh di bawah tuh. That's who you are ketika tidak ada orang. Itu saudara. Dan banyak kepemimpinan hancur. Banyak pelayanan hancur. Banyak pribadi hancur bukan karena yang di luar. Karena apa yang ada di dalam. Saudara. Jadi tahun ini mari kita sesama orang berdosa. Kita sesama komunitas yang berusaha menjadi sempurna sama seperti Tuhan adalah sempurna. Kita beresin yang dalam. Kita sama-sama beresin yang dalam. Bapak Ibu, saya rasa gereja bukan tempat untuk sok-sokan kita memejengkan, memamerkan kehebatan kita. Ya itu oke, bagus saudara, tapi jangan lupa yang dalam. Saudara, ini yang dalam penting. Kenapa Bapak Ibu? Karena nanti badai, hujan dan angin akan datang. Itu pasti datang. Pasti datang. Paulus berkata, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Karena pada hari yang jahat itu, on that evil day, bahasa Yunaninya jelas, ada keterangan on that evil day. Ada hari yang jahat itu, gak semua hari itu jahat, tapi akan ada hari yang jahat. Dan ketika kamu menggunakan selengkap senjata Allah, kamu bisa berdiri kuat melawan siasat iblis. Jadi iblis akan mengecoh saudara. Karena dia seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari waktu yang tepat untuk kapan menerkam. Dia cari nih, kapan waktunya nih. Nah kena dia nih. Dibocorin gunung esnya dari dalam saudara. Runtuhlah
tenggelamlah kapal itu. Bapak Ibu. Bapak Ibu membangun di atas batu karang tidak semudah di atas pasir. Apa sih definisi sukses dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus ngomong sama Marta, Marta, kamu terlalu sibuk dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Satu saja yang diperlukan dan Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan bukannya bilang dia gak suka dengan Marta, tidak. Karena kalau Bapak Ibu baca Lukas 11 pasal 12, di situ tertulis Tuhan Yesus mengasihi Marta. Dan ketika Maria menuangkan minyak narwastu di kakinya, saudara, untuk menyiapkan penguburan Tuhan Yesus, ditertulis lagi Lukas 12, Marta sedang melayani Tuhan Yesus. Memang Marta karunia melayani. Jadi di gereja itu kita butuh ada orang melayani, ada orang yang senangnya duduk dalam hadirat Tuhan. Dia nggak mau, dia duduk aja saudara. Ya, emang suka kebagi dua. Bapak Ibu, ya ada orang senangnya doa, ada orang senangnya di luar lapangan. Rata-rata orang kebagi dua. Nah Bapak Ibu yang mana nih? Kita berkata gereja butuh dua-duanya. Saudara, ya kita butuh dua-duanya. Kita butuh belajar bagaimana menjadi seperti Maria duduk di kaki Tuhan. Tapi juga jangan lupa bahwa Tuhan senang juga dilayani. Karena kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Di mana aku berada, aku mau hamba-hambaku berada. Apa sih definisi sukses dalam hidup Bapak Ibu? Apakah kita akan meninggalkan iman kita kalau sampai nanti akhir hayat? Tuhan cukupkan. Tapi saudara mungkin gak bisa sama dengan tetangga Instagrammu. Karena pasti kita gak pernah merasa puas. Di Instagram teman kita pamer. Tuhan saya juga mau dong Tuhan. Saya juga mau dong kayak begitu. Sehingga tanpa disadari suksesnya kita kembali menjadi seperti orang gak ke gereja. Sama aja gak ada beda. Definisi sukses dalam hidup kita sama aja saudara. Apa yang kita punya itu. Padahal mungkin sukses menurut Alkitab adalah kita menjadi sempurna sama seperti Bapa adalah sempurna. Tapi kita kurang menghargai orang-orang yang demikian. Kita lebih senang orang-orang kayak, wah ini panutan, ini teladan. Bisa achieve financial freedom, wah teladan ini. Gak ada yang salah. Tapi kalau motivasi kita hanya untuk uang, itu yang salah. Yang kedua, saudara, bangun di atas batu karang gak mudah. Kenapa? Karena kita perlu berani menghadapi ketidakdewasaan emosional Bapak Ibu dan saya. Nanti mungkin sekitar bulan Februari atau Maret saudara, kita bikin seminar mengenai kedewasaan emosional. EQ Bapak Ibu. Ya, ada beberapa pakar kan di Indonesia saudara, kita bisa undang, kita mau belajar. Karena ternyata banyak dari kita itu punya inner child saudara, itu masih bermasalah. Sehingga kita udah dewasa secara usia tapi karakter kita kekanak-kanakan. Kita nggak dewasa secara emosional. Kita nggak dilatih, nggak diajar untuk menghadapi masalah kehidupan. Sehingga ketika ada masalah datang, kita bersikap seperti anak kecil tapi di tubuh orang dewasa. Itu namanya ketidakdewasaan emosional. Saudara. Itu nggak ada hubungan tuh sama banyaknya bahasa roh. Mau banyak bahasa roh, banyak bahasa lidah, tapi kalau orang yang nggak dewasa secara emosional, hancur juga dia ketika ketemu masalah, saudara. Saya waktu mempelajari ini ya, saudara, saya punya satu apresiasi lebih mendalam tentang istrinya Ayub. Bapak Ibu tahu kisah Ayub gak? Tahu ya? Kan kita pengkhotbah suka nyalain istrinya Ayub ya. Kan Ayub, istrinya bilang sama Ayub, apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba istri macam mana yang ngomong gitu, saudara? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kalau saudara melihat dari perspektif perempuan membaca kisah Ayub, saudara kan menemukan satu lebih bisa menghargai. Anaknya laki-laki perempuan meninggal semua. Saudara. Ada istri saudara lupa dikasih gaji bulan udah pusing, udah stres deh. Ini mana uang nih? Ini buat bayar kehidupan gak ada nih. Lupa dikasih duit nih. Udah tegang dia saudara, udah stres saudara. Istrinya Ayub penghasilan hilang semua. Kambing, onta, domba, habis kemakan. Saudara, habis semua hartanya habis. Suaminya yang selama ini dia bersandar pada pundak suaminya, kena borok. Udah mau mati. Dan zaman itu jadi janda, habis sudah saudara. Nggak ada keselamatan, udah habis sudah. Zaman sekarang aja banyak perempuan bisa stres. Saudara, belum ngalamin seperti Ayub.
Udah. Dari situ saya menghargai, saya melihat, wah ya normal lah dia ngomong kutukilah Allahmu dan matilah. Itu luapan emosional dia. Bayangin ngalamin itu semua, saudara, ngalamin semua itu. Siapa yang kuat? Kalau kita di posisi Ayub, belum tentu kita bisa masih waras. Belum tentu, saudara, masih waras. Tapi di akhir kisahnya kan toh dia memiliki banyak anak-anak lagi. Bahkan 3 anak perempuannya, Kezia, Yemima, Keren Hapuk menjadi salah satu wanita tercantik di daerah situ. Itu proses mengalami kedewasaan emosional. Bapak Ibu, kita mau bahas semester ini. Yang ketiga, nanti minggu 3, minggu keempat kita bahas. Mengenai, yuk kita ambil waktu untuk berfokus dalam hadirat Tuhan. Kita bukan hanya kegiatan-kegiatan rohani, bukan hanya kerja. Bagaimana dengan persekutuan kita dengan Tuhan? Itu kita juga perlu fokus. Nah, dalam 3 hal ini, next, berarti batu karang juga berbicara mengenai ketaatan yang tidak terlihat. Karena Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Kita bisa mentolerir aktivitas agamawi. Bagi kita yang pengerja, pemusik, penyembah, kita bisa melayani tiap minggu. Wah, jadwal seminggu 3 kali melayani, 4 kali melayani. Tengah minggu ada pelayanan, malam ada pelayanan, semua ada pelayanan. Tapi kita gak pernah beresin hati kita. Saudara, kita tutup, udahlah. Kita tutup aja, udahlah tutuplah. Bapak Ibu, apa yang ditutup lama-lama akan keluar. That's the problem. Kita kan punya peribahasa, gak ada asap kalau gak ada api. Bangkai yang ditutup, satu saat pasti akan kecium, Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menghapus dosa Bapak Ibu. Itu lebih mudah menurut saya. Tuhan cuma ngomong, dosamu diampuni, selesai. Tapi untuk ngeberesin karakter, nah, Tuhan bisa mengeluarkan Israel dari Mesir, tapi ngeluarin Mesir dari hati Israel. Itu butuh niat, butuh respon dari saudara dan saya. Oh, dia bikin mujizat, keluarin Israel dari Mesir, membelah Laut Merah. Tapi 40 tahun mereka masih mengeraskan hati dan pengen balik ke Mesir. Bayangin, kita bisa keluar nih saudara dari Mesir. Kita dibawa Tuhan, bawa mujizat, ngalamin berkat luar biasa. Tapi ngerubah karakter, itu lain persoalan. Kenapa? Karena kita gak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. By the way, Bapak Ibu, Matius pasal 7 yang dimana kita bahas tadi ayat ini adalah konklusi khotbah Tuhan Yesus dari pasal 5. Kalau saudara baca pasal 5 sampai pasal 7 itu khotbah sabda bahagia. Konklusi khotbah Tuhan Yesus yang barusan kita baca. Jadi siapa orang yang bijaksana? Orang yang mendengarkan perkataanku. Perkataan dari mana? Dari pasal 5 sampai pasal 7. Itu khotbah Tuhan Yesus. Lakukanlah itu. Nah, kalau saudara baca, sulit kali melakukan itu. Saudara. Next. Karena itu yuk mari tahun ini kita ambil komitmen. Kita jangan bilang sulit lah Bapak Ibu ya. Kita sedang melakukan, sedang berusaha. Saudara, kita sedang melakukan, kita tahun ini bersama-sama, yuk bersama-sama satu gereja. Kita mau upgrade diri kita. Saudara, ya ada transformasi dari dalam keluar, from the inside out. Saudara, minggu lalu saya bahas ayat ini. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu, tahun ini buah macam apa yang mau kita kasih lihat ke orang? Buah macam apa? Saudara bisa nipu-nipu, tapi satu saat itu akan ketahuan. Bapak Ibu. Ya. Kita bisa pasang muka, saudara, tapi satu saat apa yang di dalam akan kelihatan. Tahun ini izinkan Roh Kudus membereskan borok kita dari dalam. Bapak Ibu. Amin. Next. Ya, izinkan Roh Kudus, saudara, tegur kita tentang kebiasaan buruk kita. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, dalam semester ini mari kita praktekkan disiplin rohani. Bapak Ibu, ya minggu lalu saya share, yuk kita tertanam 30 menit dalam hadirat Tuhan setiap hari. 10 menit di pagi hari, 10 menit di siang hari, 10 menit di sore hari sebelum nanti malam, saudara. Ada waktu, saudara, untuk duduk
sama Tuhan, mengheningkan, saudara ya, baca firman, saudara, diam dalam hadirat Tuhan. Lalu nanti pada bulan Maret kita akan bahas poin yang ketiga. Ini sebetulnya materi bulan Maret mengenai membatasi. Tema bulan Maret adalah live in the limitation. Hidup dalam batasan, itu tema bulan Maret. Batasan tuh bagus Bapak Ibu. Ya. Orang tuh semua terbatas. Kita terbatas 24 jam, energi terbatas, emosi terbatas, waktu terbatas. Karena itu pilih baik-baik apa yang saudara mau fokuskan. Karena hidup ini terbatas. Itu kita bahas satu bulan Maret. Mari kita membatasi diri, saudara. Pepatah mengatakan, kalau nggak salah John Maxwell berkata, too many good things in your life is not good. Terlalu banyak hal-hal baik, ya nggak baik juga. Saudara, melayani baik nggak? Baik. Misi, baik. Saudara, ya. Apalagi, saudara, bangun yayasan, baik. Semua ngajar, baik. Khotbah, baik. Semua saudara, hal baik saudara. Tapi kalau saudara ngelakuin semua, ujungnya saudara yang stres. Karena nggak fokus. Kita mesti membatasi. Karena Tuhan kerja dalam batasan. Dalam batasan 5 roti 2 ikan lah dia buat mujizat. Untuk memberi makan 5.000 laki-laki. Dalam batasan gravitasi dia bikin mujizat. Berjalan di atas air. Tuhan kerja dalam batasan saudara. Next. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti akan datang hujan, akan datang banjir, dan akan datang angin. Masalah-masalah itu akan datang dan mengekspos fondasi hidup kita. Saudara, ketika saudara mengalami burnout, ada family problem, ada konflik di kantor, titik-titik, saya maksudkan untuk saudara isi sendiri. Apa hujan dan banjir yang akan datang dalam rumah tangga saudara? Kalau itu semua datang, itu akan mengekspos fondasi kita selama ini bagaimana. Bapak Ibu, orang bisa bangun pelayanan sekian tahun dengan muka yang sempurna. Tapi satu saat bisa hancur fondasi pelayanannya saudara. Selesai. Karena kenapa? Nggak ada integritas. Saudara, nggak ada akuntabilitas dalam sekejap. Bapak Ibu, saya nonton ya di YouTube. Ada orang mengulas dalam 10 menit kehidupan Bapak Mario Teguh. Tahu Mario Teguh? Saya yakin kita semua tahu. Ada super. Saudara. Saya nonton dulu Mario Teguh. Bapak Ibu. Ada orang ada orang ngupas hidupnya selama 10 tahun, selama 10 menit, bertahun-tahun kehidupan, naik ke atas. Tek, jatuh. Enggak mengakui anak kandungnya. Selesai. Hancur, yang dibangun bertahun-tahun hancur, selesai. Saudara, kita enggak mau seperti itu. Saudara, itu contoh untuk kita pelajari. Ada yang bisa kita petik hikmahnya. Jangan kita ulangi. Fondasinya benar. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi saudara yang terakhir, apa yang kita tuju di tahun 2026 ini? Ini aja, nggak usah macam-macam Bapak Ibu. Target kita tahun ini, kita mau belajar ya. Nggak langsung sempurna, tapi kita mau belajar jadi orang yang tulus. Mengasihi sesama. Tema bulan Februari nanti mengenai kasih. Orang yang tulus mengasihi sesama dan bukan bagi pengerja, bukan kita hanya mengasihi karena memang kita job desk-nya harus mengasihi dan senyum. Orang yang mencapai garis akhir dengan baik. Bapak Ibu, kita semua mau menghadap Tuhan, mencapai garis akhir dengan baik, bukan hanya memulainya saja yang baik. Bapak Ibu ya. Ketiga, sebagai gereja PIC di Lipo Tower, kita mau menjadi komunitas dan keluarga yang baik untuk orang bisa bertumbuh secara rohani. Betul-betul orang datang ke gereja ini mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu, ya mereka mengalami perubahan hidup. Dari tahun ke tahun mereka mengalami perubahan. Kenapa? Karena firman mengubah. Saudara. Karena itu mari kita buka hati kita semester ini. Izinkan Roh Kudus menegur, membimbing lewat firman. Saudara, lewat komunitas, masuk komsel, lewat kul, saudara, ya lewat melayani. Gesekan itu normal karena Tuhan sedang menajamkan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya, saudara. Saudara belajar sesuatu siang hari ini, mari kita tundukkan kepala. Hey guys, saya percaya video barusan memberkati saudara sekalian. Saya berdoa,
iman setiap saudara bertumbuh. Dan saya percaya setiap firman yang didengarkan dan dipraktekkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Anyway, kalau saudara belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengajak untuk beribadah bersama dengan kami, baik online maupun onsite. Saudara bisa cek Instagram kami. Oke, God bless you. See you next time.